Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pengajian kitab Adabud Dunya Waddin. Sebelumnya mari kita tawasul membaca Al-Fatihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ila hadratin jami'i awliya'i wal ulama'i wa amilin wa suhada'i wal awliya'i wa salihin wa bil khusus masyayikh lirwaya wa ila hadratin khususan mu'allif hadal kitab Adabud Dunya Waddin Asy-Syaikh Abil Hasan Ali bin Muhammad bin Habib Al-Mawardi Al-Basri Asy-Syafi'i. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pembahasan sebelumnya kita telah mengupas, menjelaskan dalam pembahasan tentang kewajiban puasa dan kewajiban sholat, ya. Dan pada pagi hari ini kita memasuki tentang kewajiban zakat, dan setelah kewajiban zakat itu haji, kewajiban haji. Hikmatu fardiz zakati, hikmah terkandung di dalam kewajiban zakat. Tsumma faradha, kemudian Allah mewajibkan zakatal amwali, terhadap zakat harta. Wa qaddamaha, dan Allah mendahulukan terhadap kewajiban zakat ala fardil haji, daripada kewajiban haji. Li'anna fil haji, alasannya karena sesungguhnya di dalam haji itu ma'a infaqil mali, beserta menginfakkan, mengeluarkan harta, safaron, terdapat perjalanan, syaqon, yang berat, gitu. Jadi kenapa Allah itu menurunkan kewajiban zakat itu lebih dahulu daripada mewajibkan haji? Karena haji itu selain mengeluarkan harta, maksudnya mengeluarkan harta berarti kan mengeluarkan ongkos, ya kan, ongkos perjalanan haji, lalu kemudian harta yang dipersiapkan untuk kebutuhan hidup di tanah suci. Lalu bahkan kalau di dalam tradisi Indonesia juga harus mempersiapkan harta untuk tasakuran, ya kan, baik sebelum berangkat haji, ketika haji itu biasanya keluarga itu kan ada tradisi bersama tetangga, keluarga yang sedang haji itu
berdoa, mendoakan agar keluarganya yang sedang haji itu selamat, menjadi haji mabrur dan pulang sampai tanah air dengan selamat gitu ya. Nah, jadi infakul mal, banyak mengeluarkan harta di dalam haji itu, dan bahkan belum lagi oleh-oleh gitu kan. Oleh-oleh minimal zam-zam ya kan. Zam-zam biasanya kan minyak wangi, siwak, dan biasanya korma. Nah itu minimal ya, biasanya maksimalnya bisa juga sajadah, tasbih gitu kan. Dan sekarang kalau di Indonesia sudah agak sedikit teratasi dalam hal oleh-oleh itu, tidak semua harus dibeli di tanah suci, tapi bisa dibeli di Tanah Abang itu kan, di Jakarta. Bahkan kalau di Cirebon, di daerah saya itu juga sudah banyak komunitas Arab di Panjunan, di kota Cirebon itu, yang juga menjual korma, tasbih, dan minyak wangi gitu, sehingga lebih ekonomis. Nah, tapi haji ini berarti kan membutuhkan selain mengeluarkan harta, itu ada safaron syakon, perjalanan yang berat gitu. Ya tentu perjalanan berat, kalau imajinasi masyarakat masa dulu, teknologinya itu belum secanggih hari ini, itu kan semuanya serba manual gitu. Perjalanan haji itu ditempuh kalau di perjalanan darat itu pakai binatang yang memang disediakan untuk perjalanan, seperti kuda, kalau nggak kuda keledai, kalau nggak keledai itu onta ya kan. Kalau nggak onta ya berarti kalau ya dokar gitu ya. Jadi keledai atau onta yang dikasih tempat untuk bisa mengangkut beberapa orang, tapi sangat terbatas. Nah, dan di perjalanan laut pun berat gitu, safaron sakon. Jadi perjalanan laut belum ada kapal laut yang menggunakan teknologi mesin yang canggih, masih manual, masih mengikuti arah angin gitu. Nah, jadi masih sangat manual, sehingga di haji ini selain mengeluarkan biaya, juga perjalanannya berat gitu. Fakanat, maka ada an-nafsu, diri seseorang, hati seseorang, ila zakati, kepada zakat, asra'u itu lebih cepat gitu, ijabatan, meresponnya gitu. Jadi lebih cepat meresponnya, asra'u ijabatan. Jadi dibanding zakat, dibanding dengan haji ya kan, itu hati manusia, seseorang itu lebih cepat merespon, lebih cepat melaksanakan zakat ya, minha, dari nafas, ilal haji, daripada melaksanakan haji gitu ya. Kalau zakat itu kan bebannya hanya satu ya kan, yaitu infakul mal atau tasarruful mal, memberikan harta gitu. Sedangkan haji
itu double. Selain infakul mal, selain mengeluarkan biaya, juga perjalanan yang cukup berat gitu. Sehingga jiwa manusia itu lebih asra'u ijabah, lebih cepat merespon untuk melaksanakan zakat daripada melaksanakan haji, katanya gitu. Fakana, maka ada fi ijabiha, dalam mewajibkan zakat, muasatun, bantuan, lil fuqara'i, kepada orang fakir miskin, wa ma'unatun, dan menolong, li dzawil hajati, kepada orang-orang yang memiliki kebutuhan, takuffuhum, yang zakat itu mencegah terhadap fuqara dan dzawil hajat tadi, anil baghdha'i, dari permusuhan, dari amarah gitu. Watamna'uhum, dan zakat itu dapat mencegah terhadap fuqara dan dzawil hajat itu, minat taqatu'i, dari sikap saling memutus tali silaturahim. Wa tab'atsuhum, dan zakat itu bisa membangkitkan, bisa menarik fuqara dan dzawil hajat, alat tawasuli, atas sikap saling sambung menyambung, saling menyambung tali kasih, saling menyambung tali silaturahim. Jadi dalam kewajiban zakat itu terdapat satu upaya pertolongan ya terhadap fuqara wal masakin. Jadi kalau di dalam kitab fikih ada perbedaan antara fakir dan miskin gitu ya. Jadi kalau fakir itu lebih parah dari miskin gitu. Jadi kalau miskin itu dia punya penghasilan, tapi penghasilannya itu pas-pasan, hanya cukup untuk makan sehari-hari. Itu namanya miskin. Dia punya penghasilan tapi hanya cukup untuk makan sehari-hari, tidak punya uang untuk saving, jangan boro-boro saving menabung, tapi tidak bisa untuk belanja selain kebutuhan sehari-harinya itu miskin gitu. Jadi penghasilannya pas-pasan. Sedangkan kalau fuqara itu dia punya penghasilan tapi tidak cukup gitu. Jadi tidak cukup, tidak bisa mengcover kebutuhan sehari-harinya itu. Nah, itu fuqara. Misalkan dalam sebulan dia butuh 2 juta gitu untuk kebutuhannya gitu. Sementara penghasilannya 1 juta atau 1,5 juta. Nah, berarti kan penghasilannya itu tidak bisa mengcover kebutuhannya. Nah, itu namanya fuqara. Nah, ya, fuqara wal masakin. Jadi kewajiban zakat itu ada hikmahnya, yaitu menolong fuqara dan masakin, dan menolong orang-orang yang memiliki hajat, ma'unah lidawil hajat, menolong orang-orang yang memiliki hajat itu ya seperti ibnu sabil, ya kan, sabilillah, yaitu yang ada asnaf
golongan yang ada 8 yang mustahiquz zakat itu, yang berhak mendapatkan zakat itu, selain fuqara masakin, ibnu sabil, orang yang dalam perjalanan, gitu kan. Lalu kemudian sabilillah, orang yang di jalan Allah, seperti orang yang sedang mencari ilmu, santri, lalu ulama dan sebagainya. Lalu mu'allaf qulubuhum, orang-orang yang baru masuk Islam, yang hatinya masih lemah, dan golongan-golongan yang lainnya. Dan hikmah dari zakat juga, zakat itu mampu untuk mencegah fuqara wal masakin dari sikap al-baghdha. Baghdha ini kalau kita jabarkan secara lebih luas, dengan zakat orang fakir miskin itu tidak membenci orang kaya. Itu dengan membayar zakat, orang-orang dari orang kaya ke orang fakir miskin tidak iri hati, tidak protes, tidak nesu, tidak hasud, dan tidak meluapkan amarahnya. Jadi ini menarik. Jadi secara psikologis, zakat itu yang ditunaikan oleh orang kaya, orang yang memiliki harta kepada fakir miskin, itu dapat meredam amarah, iri hati, protes, lalu kebencian orang miskin akibat nasibnya yang miskin kepada orang-orang yang kaya. Itu. Jadi, dan zakat pun itu kalau bisa dijabarkan lebih luas lagi, anil baghdha ini, zakat pun kalau benar dilaksanakan oleh orang-orang kaya itu mengurangi tingkat kejahatan, itu mengurangi tingkat kejahatan, kriminalisasi, pencurian dan lain sebagainya. Nah, artinya efeknya dengan membayar zakat itu juga berdampak pada terciptanya keamanan, gitu ya, keamanan sosial gitu. Dan wa tamna'uhum minat taqatu, dan zakat itu juga dapat mencegah fuqara masakin dari sikap memutus tali silaturahim gitu. Jadi merasa berada di bawah garis kemiskinan, sehingga tidak mau fuqara masakin bersilaturahim dengan orang kaya gitu. Jadi orang kayanya ini dengan memberikan zakat, berarti kan tidak ada atau tercegah takoto. Jadi fakir miskin dengan orang kaya itu terjalin hubungan erat, hubungan tali silaturahim. Itu saling memberi empati, saling memberi simpati, dan saling memperhatikan. Itu dengan zakat itulah sehingga tercegah dari takoto. Takoto berarti tanpa zakat itu akan terjadi takoto itu. Takoto saling mutus hubungan, nafsi-nafsi, kalau bahasa sekarangnya lu gua gitu kan. Nah, kalau orang lu mati gua tahlil kan gitu. Nah, itu tidak bisa terjadi seperti itu. Jangan sampai terjadi nafsi-nafsi itu, dan menghapus sikap nafsi-nafsi itu
menghapus sikap saling memutus silaturahim itu dengan cara zakat gitu. Lalu kemudian watab'atuhum anit tawasul, ya. Zakat itu dapat membangkitkan fuqara wal masakin itu tawasul. Tawasul itu menyambung tali silaturahim. Ya, sudah saya jelaskan dengan zakat agnia, orang-orang kaya dengan orang-orang miskin itu terjadi hubungan yang harmonis gitu. Tidak ada iri hati, tidak ada kejahatan gitu. Nah, ya ini kalau dijelaskan lebih dalam konteks lebih makro lagi, zakat itu bisa mengurangi tingkat kejahatan. Sebab kalau pepatah Jawa itu kan, kalau perutnya kosong itu bisa mengakibatkan orang melakukan kejahatan gitu. Perut wetenge luweh, pikirane ngalih gitu kan. Jadi perut itu kempong itu mengakibatkan berubah pikiran. Nah, zakat ini bisa menciptakan juga keadilan sosial dalam pengertian mengurangi kesenjangan gitu. Mengurangi kesenjangan antara fakir dan miskin. Nah, kalau kesenjangan itu pun kalau terlalu tajam itu juga berakibat pada iri hati dari kalangan fakir miskin terhadap orang-orang yang kaya. Jadi li'annal amala, karena sesungguhnya orang-orang yang mengangan-angan, ya, orang-orang yang punya keinginan, li'annal amila, karena sesungguhnya orang-orang yang punya angan-angan, ya, angan-angan yang terpenuhi maksudnya. Wusulun adalah orang-orang yang memiliki banyak upaya wusul, nepung, wusul melakukan tali silaturahim, rekonsiliasi gitu kan, dan kerukunan. Jadi orang-orang yang kalau angan-angannya itu terpenuhi gitu, itu wusulun. Ya, jadi orang yang mudah untuk bertemu, mudah untuk menjalin tali silaturahim, mudah untuk menjalin tali kasih. Warroji, sedangkan orang yang berharap taroji itu mengharapkan sesuatu yang tapi tidak terlaksana harapannya itu. Haibun adalah orang yang takut. Jadi orang yang fakir miskin kan secara psikologi itu kan kadang roji, orang yang mengharap sesuatu yang sulit untuk diraih gitu. Nah, orang-orang yang seperti itu tuh cemas gitu, lalu kemudian takut gitu.
Makanya Rasulullah kan mengatakan kadal fakru ayakuna kufron. Jadi kefakiran itu, ya kan, itu bisa mengakibatkan seseorang menjadi kufur. Artinya bukan hanya kufur dalam pengertian menyekutukan Allah, tapi kufur nikmat gitu. Jadi karena dia tidak bisa mensyukuri apa yang diberikan oleh Allah, sehingga dia kufur terhadap nikmat yang Allah berikan. Dan rasa takut yang diderita oleh fakir miskin ini adalah bom waktu gitu, yang suatu waktu kalau ada krisis-krisis tertentu itu kadang meledak gitu, ada penjarahan dan lain sebagainya itu. Nah, itu membahayakan gitu. Makanya pentingnya zakat ditasarufkan secara benar, ya ini untuk mengantisipasi rasa cemas, ya, haibun itu rasa cemas yang dirasakan oleh fakir miskin. Wa idza jala, dan ketika hilang al amalu angan-angan, wa in qata'a, dan terputus ar-raja'u pengharapan, wa istaddat, dan sangat kuat al-hajatu kebutuhan, waqa'at, maka terjadi al-baghdha'u, ya kan, al-baghdha'u itu saling permusuhan, clash, marah, dan sumpah serapa, ya. Wa istadda, dan sangat kuat al-hasadu, iri hati dan dengki, itu kan. Fahadasa, lalu kemudian dampak berikutnya telah terjadi at-taqatu'u, saling memutus hubungan, baina arbabil amwali, di antara orang-orang yang memiliki harta, wal fuqara'i, dan fakir miskin. Wa waqa'at, dan terjadi al-adawatu, permusuhan, baina dawil hajati, di antara orang-orang yang memiliki kebutuhan, wal aghniyai, dan orang-orang kaya. Hatta tufdi, sehingga permusuhan itu mendatangkan ilat taghalubi, sikap saling mengalahkan, itu menang-menangan gitu, saling menghegemoni, alal amwali, atau rebutan alal amwali, terhadap harta, wa taghriri, dan sifat at-taghrir, wurur, sifat memanipulasi atau membohongi, binufusi, dengan hati-hatinya manusia. Nah, ini mengerikan ketika harapan itu hilang, ya kan, dan ketika angan-angan itu hilang, harapan juga terputus, sirna, sedangkan kebutuhan ekonomi itu sangat kuat, gitu kan, ya kan. Orang fakir miskin berharap mendapatkan bantuan muasah itu, wal ma'unah tadi, bantuan dari zakat, dari sedekah, infak, sedekah tadi itu, ternyata putus harapannya gitu, tidak ada zakat, tidak ada sedekah, infak itu. Pada saat yang sama kebutuhan sedang kuat-kuatnya, atau memiliki kebutuhan yang banyak. Nah, pada saat itulah gitu, ketika harapan terputus karena zakatnya tidak benar, atau banyak yang tidak mengeluarkan zakat gitu, sedangkan kebutuhan orang fakir miskin sangat banyak,
maka pada saat itulah permusuhan itu terjadi, kebencian, lalu hasud, rasa iri hati orang fakir miskin kepada orang kaya itu menguat. Dan pada gilirannya antara orang-orang yang berharta, arbab al-amwal itu, dengan fakir miskin itu terjadi putus komunikasi, putus silaturahim, dan pada akhirnya wawaqat al-adawah, terjadi permusuhan, clash antara orang-orang yang fakir miskin dan orang-orang yang kaya. Sehingga dari dua kelas ini mendatangkan taghalub 'alal amwal wa taghrir bin nufus. Jadi rebutan harta, saling merebut gitu harta. Nah, inilah gambaran dari ketimpangan sosial gitu. Jadi ketimpangan sosial itu kalau dari orang yang kayanya itu membiarkan terjadinya ketimpangan sosial, orang kayanya tidak mengeluarkan zakat, tidak mengeluarkan sedekah, infak, sedekah, atau kalau dalam konteks lebih luas lagi, pabrik-pabrik, perusahaan tidak mengeluarkan CSR-nya, gitu kan, maka, gitu kan, inilah akan terjadi ketimpangan sosial. Itu yang miskin tidak merasa mendapatkan bantuan dari orang-orang yang memiliki uang, memiliki harta. Terjadi pembiaran dari orang-orang yang punya harta, pembiaran terhadap kemiskinan. Nah, pada saat itulah akan terjadi clash of civilization. Terjadi benturan peradaban, terjadi benturan atau permusuhan yang sangat dahsyat antara fuqara wal masakin dan al-aghniya. Nah, ini kan penjelasan ini, ya kan, jauh sebelum meletusnya revolusi industri, revolusi sosial di Eropa, gitu kan. Imam Al-Mawardi sudah memprediksikan, sudah menganalisa bahwa dampak dari ketimpangan sosial antara yang kaya dan miskin itu berakibat fatal bagi kehidupan sosial. Terjadinya clash al-adawah, permusuhan antara fakir dan miskin. Kalau di Eropa itu kan revolusi itu terjadi antara kalangan proletar dengan kalangan borjuis, gitu kan. Kalangan proletar ini kan kaum buruh, gitu kan. Kaum buruh yang memiliki penghasilan yang pas-pasan, gitu. Atau kadang ada kaum buruh yang penghasilannya tidak bisa mengcover kebutuhannya. Nah, kaum proletar inilah kemudian protes kepada borjuis, kaum yang memiliki harta, memiliki modal, memiliki pabrik, yaitu aghnia mereka ini. Terjadilah clash, terjadilah al-adawah baina dzawil hajat wal aghnia kalau dalam kitab ini. Nah, clash-nya tidak sembarang clash, permusuhannya tidak sembarang permusuhan, terjadi pertumpahan darah, gitu. Nah, inilah jangan sampai terjadi benturan yang seperti ini. Makanya di dalam Islam itu dianjurkan, diwajibkan
bagi orang kaya, orang yang punya uang itu zakat, ya kan. Lalu lebih afdol lagi ada infak, sedekah, wakaf gitu kan. Itu tujuannya untuk biar di antara hikmahnya adalah biar meredam permusuhan antara yang miskin dan yang kaya, biar meredam rasa iri hati dari kalangan fuqara dan masakin. Gitu. Ya agak, kalau ini ya berarti sosialis ya. Sepertinya dalam konsep zakat ini kritik terhadap kapitalisme ya gitu ya. Karena sebenarnya kan kapitalisme dan sosialisme pada akhirnya ada jalan ketiga gitu kan. Nah, kenapa adanya sekarang sudah mulai sejak hikmah dari clash antara proletar dan borjuis itu kan, sehingga ada aturan pabrik itu harus ada CSR gitu kan. CSR lalu kemudian dalam konteks negara itu ada pajak ya kan. Pajak itu juga kan untuk negara, tapi lalu kemudian untuk pembangunan bagi seluruh rakyatnya gitu kan. Di antaranya yang mendapatkan kemaslahatan adalah juga orang fakir miskin gitu. Nah, jadi wahada, adapun apa ini, kemana ini wahada, adapun muasah lil fuqara gitu kan, wal ma'unah lidawil hajat itu ma'ama serta sesuatu fi ada zakati dalam memberikan zakat, min tamrinin nafsi ya kan, dari melatih jiwa, hatta ala samahati, serta samahah, maaf ya, sifat dermawan. Samahah itu sifat dermawan, sikap murah gitu ya, pemurah tuh. Al-mahmudati, yang terpuji, mujanibatil syuhi, dan menjauhi sikap pelit, kumet, medit, al-madmumi, yang tercela. Jadi selain kalau tadi kan menjelaskan hikmah zakat dalam konteks sosial gitu kan. Nah, selain itu juga katanya membayar zakat itu memiliki hikmah pelajaran bagi orang yang memberi zakat itu, yaitu tamrinun nafas. Jadi melatih jiwa seseorang itu agar jiwa seseorang itu samahah, memiliki kelomanan, memiliki kedermawanan, kemurahan terhadap orang lain, respect, sensitivitas, memiliki sensitivitas terhadap orang lain, khususnya fakir miskin, memiliki kepedulian sosial, itu samahah, itu memiliki kepedulian sosial yang tinggi. Dan juga menjauhi sikap pelit yang tercela gitu. Jadi zakat itu memiliki dua dimensi. Dimensi yang pertama output ya, memiliki dimensi untuk keluar dalam dimensi sosial, yaitu menolong dan menolong fakir miskin dan orang-orang yang memiliki hajat, yang
8 golongan mustahikus zakat itu, dan sudah yang dijelaskan tadi dimensi sosial, tapi juga memiliki dimensi personal, output input. Jadi inputnya atau hikmah bagi diri seorang yang memiliki zakat, yang memberikan zakat itu melatih diri agar memiliki samahah, memiliki kepedulian sosial, sensitivitas, murah dan dermawan, dan menjauhi sifat pelit. Li'anna samahata, ya kan? Karena sesungguhnya samahah, sifat dermawan, sifat murah gitu. Tab'atsu itu membangkitkan, samahah itu ala ada'il huquqi, atas mendatangkan hak-hak dan kewajiban. Wasyuhu, adapun sikap pelit, yasuddu itu mencegah, syuh itu minha, dari hukuk, ya kan. Jadi orang yang memiliki samahah, ya, memiliki sifat samaha itu bisa diartikan toleran juga. Samaha, toleran, lapang dada, lalu menerima, lalu memiliki sensitivitas, memiliki kepedulian, memiliki kedermawanan. Itu bisa membangkitkan seseorang untuk menunaikan hak dan kewajiban gitu. Sedangkan sifat asyuh, sifat pelit, itu sebaliknya, justru menjadikan seorang itu tidak mau atau mencegah dari penunaian terhadap hak dan kewajiban. Wama, adapun sesuatu, yab'atsu, yang dapat membangkitkan ma itu, ala ada'il huquqi, atas memenuhi hak dan kewajiban, atau mendatangkan hak dan kewajiban. Fa'azdir, maka, ya kan, fa'azdir itu maka lebih pantas atau lebih qualified, bihi, yaitu ma, apanya yang lebih pantas, hamdan, dipuji, lebih pantas mendapatkan pujian. Fa'azdir bihi hamdan, jadi sesuatu yang dapat membangkitkan ala adail hukuk, atas mendatangkan atau melaksanakan hak dan kewajiban, maka sesuatu itu lebih pantas untuk mendapatkan apresiasi, mendapatkan pujian. Itu. Jadi samahah itu kan sesuatu yang membangkitkan seseorang untuk mendatangkan atau untuk melaksanakan hak dan kewajiban. Makanya samahah itu lebih layak, lebih pantas untuk diberi apresiasi, diberi pujian, gitu. Wama, adapun sesuatu, sodda, yang mencegah ma itu anha, dari hukuk, fa'akhlik, maka lebih pantas bihi ma, daman, itu dicaci, dicela gitu. Sebaliknya sesuatu yang mencegah seseorang untuk melakukan hak dan kewajiban, melaksanakan hak dan kewajiban, ya maka sesuatu itu lebih pantas untuk dicela gitu. Jadi dalam konteks samahah itu, kalau dalam konteks zakat itu kan dia dermawan dalam pengertian memberi harta gitu kan. Tapi kalau dalam konteks samahah, dermawan dalam pengertian hubungan antar manusia, samahah itu
sifat dermawan memberi kesempatan dalam konteks pekerja ya, kesempatan bagi orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama. Samahah juga bisa diartikan dermawan dalam pengertian memberi kehidupan, memberi hak yang sama gitu di antara perbedaan yang ada gitu. Makanya dalam hadis itu ad-din samahah. Jadi agama itu sifat lapang, toleran dan dermawan. Jadi kalau kita punya harta ya dermawan dengan memberikan harta. Kalau kita tidak punya harta ya kita dermawannya dengan memberikan rasa simpati, empati, memberi penghormatan, memberi kesempatan kepada yang lain gitu. Ya sifat toleran juga itu termasuk samahah. Ya biarin memberikan kesempatan dalam perbedaan. Wa qad rawa dan sungguh beriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah memberikan ridho kepada Abu Hurairah, annan nabiyya, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, itu Nabi berkata, apa yang dikatakan, syarru ma, buruknya suatu, u'tiya, yang diberikan al-abdu, seorang hamba, syukhun, adalah sifat pelit, hali'un, yang menyusahkan, wajubnun, jubnun itu iya, jubnun itu lebih parah dari lebih parah dari pelit, tapi di sini diartikan sifat yang penakut, khali'un, yang menghilangkan rasa malu. Di sini hali'un itu ay khaifun, iya kan, faragha minal infaq. Hali'un itu diartikan ay khaifun faragha minal infaq. Jadi khali'un yakhlu'ul aql min fartil jibana. Jadi jadi seburuk sesuatu yang diberikan kepada hambanya oleh hamba, makanya hamba ia manusia, adalah sifat pelit yang menyusahkan, dan yang kedua sifat takut, ya kan, yang dapat menghilangkan rasa malu atau dapat menghilangkan akal sehatnya. Ya itu. Jadi orang, seburuk-buruk sesuatu yang diberikan oleh hamba itu, pertama rasa pelit, yang kedua itu sikap yang dapat menghilangkan rasa malu gitu. Jadi kalau rasa malunya itu sudah putus, nah itu yang seburuk-buruk sesuatu itu. Jadi rasa malu itu penting untuk dijaga, karena itu berkaitan dengan marwah gitu kan. Al-haya'u minal iman kan, rasa malu itu bagian dari iman gitu. Kalau rasa malu itu sudah tidak ada, itu biasanya malu-maluin gitu. Fasubhanaman, maka maha suci zat, dabbarona, yang melatih atau memerintah man itu kepada kami, bilati fi hikmatihi, dengan
lembutnya hikmahnya man, wa akhfa, dan man itu mensamarkan an fatonatina dari kecerdasan kami, jazila ni'matihi terhadap agungnya kenikmatannya man, ini maksudnya Allah, hatta istaujaba sehingga sampai man itu memberi hak minas syukri dari rasa syukur, bi ikhfaiha dengan mensamarkan nikmat, memberikan apa, a'doma terhadap sesuatu yang lebih agung, mimma dari sesuatu istaujabahu yang man itu berhak terhadap ma, bi ibdaiha dengan melahirkan nikmat. Ya, ini aja pujian Maha Suci Allah yang telah memerintahkan, yang telah mendidik kita dengan hikmahnya yang sangat lembut gitu kan, dan mensamarkan keagungan nikmatnya dari anfatonatina, dari bentuk kecerdasan kita itu kan sebenarnya keagungan nikmat yang Allah berikan tapi samar gitu ya. Dan ini kita perlu mensyukuri atas apa yang Allah berikan. Ya. Hikmatu fardil haji, adapun hikmah kewajiban haji. Tsumma farodo, kemudian Allah mewajibkan al-hajja terhadap ibadah haji. Fakana, maka ada haji itu akhiro furudihi, akhir-akhirnya ibadah yang diwajibkan oleh Allah. Li'annahu, karena sesungguhnya haji, yajma'u, itu haji itu mengumpulkan amalan terhadap amal, ala badanin, atas fisik, amal fisik, wa haqqon, dan terhadap hak, fi malin, di dalam harta. Jadi Allah itu mewajibkan haji sebagai kewajiban yang terakhir diturunkan setelah tadi itu kan dijelaskan sholat, puasa, lalu kemudian zakat, baru haji. Gitu kan. Karena apa? Haji ini ibadah yang diturunkan terakhir, ya karena haji itu telah mengumpulkan di dalam haji itu amal fisik sekaligus hak bagi harta yang harus ditasarufkan, hak bagi harta yang harus dikeluarkan untuk fakir miskin dan mustahiquz zakat. Jadi haji itu ibadah badaniyah, ibadah yang bersifat fisik, wa ibadah maliyah, juga ibadah bersifat materi, ya karena kan ongkos haji, ada ongkosnya gitu kan. Faja'ala, kemudian Allah menjadikan fardhohu terhadap kewajiban terhadap ya kewajibannya haji, ba'da istiqrari furudil abdani, setelah tetapnya kewajiban ibadah yang bersifat fisik, wa furudil amwali, dan kewajiban yang bersifat hartawi. Liyakuna, supaya ada isti'nasuhum, rasa sukacitanya makhluk, bikulli wahidin, dengan salah satu dari setiap salah satu, minan naw'aini, dari dua macam.
Dari'atan adalah lantaran ila tashilima, menuju mempermudahnya atau memudahkan sesuatu, jamaah yang telah mengumpulkan ma itu bainan nau'aini, di antara kedua macam. Fakana, maka ada fi ijabihi, dalam mewajibkan haji, tazkirun, mengingatkan, liyaumil hasyri, kepada hari perkumpulan yang manusia yang kelak ada di mahsyar, bimufaraqatil mali, dengan berpisah dengan hartanya, wal ahli, dan keluarganya, wal khudu'il azizi, dan tetap mengibah orang mulia terhadap Allah, wadzalili, dan orang yang rendah, fil wukufi, di dalam berdiri, di dalam wukuf, baina yadaihi, di hadapan Allah. Nah ini, bentar. Jadi Allah itu, ya kan, menjadikan kewajiban haji, ya kan, itu setelah menetapkan kewajiban ibadah yang bersifat fisik dan kewajiban bersifat harta. Jadi kalau ibadah yang bersifat fisik itu kan seperti sholat, ya kan, seperti puasa gitu. Sholat dan puasa ini murni ibadah fisik. Makanya orang sholat ya tidak perlu pakai ongkos, ya kan, tidak perlu pakai uang. Puasa pun demikian. Itu bersifat badan. Nah, itu setelah Allah menetapkan kewajiban ibadah yang bersifat fisik itu seperti sholat dan puasa, dan Allah mewajibkan ibadah bersifat harta, ya seperti zakat. Zakat itu kan harta gitu kan. Nah, kenapa gitu? Maksudnya kenapa Allah itu haji diwajibkan kemudian setelah kewajiban ibadah fisik dan ibadah harta, supaya makhluk, maksudnya supaya manusia itu bersukacita terhadap salah satu dari dua macam itu. Maksudnya dua macam itu maksudnya ibadah fisik dan ibadah harta. Itu sebagai sukacita, itu sebagai lantaran menuju pada tashilima jama'a bainan nau'aini, memudahkan ibadah yang di dalamnya itu mengumpulkan dua macam itu, yaitu harta dan fisik gitu. Jadi setelah ibadah fisik sudah biasa gitu kan, lalu kemudian ibadah hartawi sudah biasa gitu kan. Nah, itu kan sudah terlatih tuh. Umat Islam sudah terlatih sholat, puasa, itu kan kewajiban ibadah yang bersifat fisik, sudah biasa. Dan satu waktu juga umat Islam sudah biasa zakat gitu ya, sebagai ibadah hartawi saja gitu, sudah biasa. Nah, tinggal dengan kebiasaan ini sehingga mentalitas umat Islam itu menjadi mudah gitu, tidak shock gitu ya, menerima perintah ibadah
yang di dalam ibadah itu mencakup ibadah yang bersifat fisik sekaligus juga ibadah yang bersifat hartawi, itu yaitu haji ini, itu. Kemudian dalam mewajibkan haji, ya kan, ini memiliki pelajaran, yaitu mengingatkan umat manusia pada yaumil hasyr, hari di mana seluruh umat manusia itu dikumpulkan di mahsyar, gitu kan. Di hari mahsyar, di mahsyar itu kan manusia mufaraqatil mal wal ahli, dia berpisah dari hartanya, berpisah dari keluarganya, hidup sendiri-sendiri, mempertanggungjawabkan amal ibadah baik dan buruknya amal yang diperbuat di dunia. Nah, haji pun kan demikian. Haji itu dia berpisah dengan hartanya, berpisah dengan keluarganya. Ya, kecuali kalau suami istri sama, sekarang kan sudah banyak yang haji bersama keluarga gitu ya. Tapi hakikatnya adalah secara amaliyah dia sendiri-sendiri dan berpisah dari hartanya. Dan khudu'il aziz wa dalil fil wuqufi baina yadaihi, di dalam haji pun itu ada kesetaraan gitu, kesetaraan antara al-aziz, orang yang status sosialnya itu mulia, status sosialnya itu tinggi, wa dalil, dan orang-orang yang status sosialnya itu middle, tengah-tengah ataupun rendah. Itu sama-sama khudu, mengibah dan merendahkan diri serendah-rendahnya di hadapan Allah. Ketika haji itu kan pakai pakaian ihram yang sama, tidak ada perbedaan sosial, kelas sosial antara yang memiliki kelas sosial tinggi ataupun yang rendah. Sama-sama berpakaian ihram, pakai pakaian putih, sama semua. Jadi ini bisa dipetik kesetaraan ya, nilai kesetaraan. Nah, wa ijtima'il muti'i, dan berkumpulnya orang-orang yang taat, wal asi, dan orang-orang yang bermaksiat. Firruhbati, di dalam rasa takut, minhu, dari siksa Allah, warruhbati, dan cinta, ilaihi, kepada Allah. Wa iqla'u ahlil ma'asi, dan meninggalkannya ahli maksiat, amma, dari sesuatu, iztarohuhu, yang pernah dilakukan oleh ahli maksiat terhadap ma itu, wa nadamil mudnibina, dan menyesalnya orang-orang yang pernah melakukan dosa, alama, terhadap sesuatu, aslafuhu, yang pernah dilakukan oleh mudnibin terhadap ma itu. Faqalla, maka sedikit, man, seseorang, hajja, yang melakukan ibadah haji, man itu, illa wa ahdasa, kecuali
kecuali memperbarui man itu taubatan terhadap taubat min dzanbin dari dosa, wa iqla'an dan meninggalkan min maksiatin dari maksiat. Nah, ini menarik. Haji pun ya kan itu mengumpulkan orang yang taat dan orang yang biasa bermaksiat, kumpul dalam ruhbah waruhbah, dalam rasa takut kepada siksa Allah dan cinta kepada Allah, ya kan? Dalam haji pun komitmen orang yang biasa bermaksiat untuk meninggalkan sesuatu yang biasa dia lakukan, untuk meninggalkan kemaksiatan yang biasa dia lakukan, dan menyesali, ya kan, menyesalnya orang-orang yang biasa berbuat dosa atas dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Jadi haji ini adalah lokus pertobatan, gitu kan, bagi orang yang biasa taat, bagi orang yang biasa bermaksiat, dan tempat penyesalan bagi orang biasa melakukan dosa, gitu. Sehingga di haji itu kebanyakan dan memang harus adalah mereka hujjat itu, orang-orang yang melakukan haji itu terus memperbarui taubat dari dosa dan berkomitmen untuk meninggalkan maksiat, gitu. Jadi haji, karena kan dalam satu keterangan orang yang setelah haji itu seperti orang lahir kembali, gitu. Karena memang haji itu adalah ibadah pertobatan, gitu. Walidzalika, dan karena itu wa ahdasa taubat min dzanbin itu, orang haji itu harus memperbarui taubat dari dosa. Qala, berkata an-nabiyyu, Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan Nabi, min alamatil haji, itu bagian dari tanda-tanda haji, al-mabrurati, yang mabrur, yang dianggap baik, dianggap excellent atau cum laude, haji yang cum laude yang dianggap bagus, gitu. Ayakuna, yaitu ada sahibuha, orang yang menjalani haji atau orang yang memiliki haji, ba'daha, setelah melaksanakan ibadah haji, khairon, itu lebih baik, minhu, dari sahib, qablaha, sebelum haji. Jadi tanda min alamatil haji al mabrurati ayyakuna sahibuha ba'daha khairon minhu qablaha. Jadi tanda-tanda orang yang hajinya mabrur, orang hajinya yang baik, adalah sahibuha, orang yang menjalankan haji itu setelah datang dari ibadah haji, kehidupannya, ibadahnya, amalnya itu lebih baik dari sebelum dia berangkat haji. Itu ciri-cirinya haji mabrur. Jadi kan gini, ada orang dalam tradisi itu kan sebelum berangkat haji, dia sudah daftar haji, lalu kemudian ternyata sudah dapat kloternya, sudah dapat nomornya, mau berangkat
1 tahun kemudian. Tuh. Misalkan sekarang tahun 2019, nanti tahun 2020 mau haji sudah ditetapkan. Nah lalu kemudian dia baik tuh, berubah baik. Nah, lalu setelah kemudian haji, sampai haji, setelah haji, kemudian setelah haji, nah ini setelah haji inilah apakah dia tetap baik ataukah tidak gitu. Kalau dia sebelum haji saja baik gitu kan, tapi ternyata setelah haji dia tidak lebih baik lagi dari sebelum haji, yaitu tanda-tandanya haji yang ghairu mabrur, haji yang tidak mabrur. Jadi tandanya orang yang hajinya mabrur itu bukan kebaikan amal sebelum haji, tapi amal setelah haji itu dia lebih baik, lebih dermawan, lebih santun, lebih sopan, gitu kan, lebih getol ibadahnya, gitu, lebih menyayangi fakir miskin, lebih menyayangi yatim piatu, hormat terhadap tetangga, guru, ulama, dan yang lainnya. Jadi patokan haji mabrur itu amal setelah datang haji itu lebih baik dari sebelumnya. Hadza, inilah perkataan Nabi sahihun, ya ini sahih benar. Li'annan nadama, karena sesungguhnya rasa getun itu apa, rasa menyesal, ala dzunubi, terhadap dosa, mani'un, itu sesuatu yang dapat mencegah, minal iqdami, dari mendatangi atau melakukan, alaiha, atas dzunub. Jadi menyesali terhadap dosa itu sesuatu yang dapat mencegah seseorang melakukan dosa. Jadi ada istilahnya tobat sambel. Jadi tobat sambel itu kalau orang makan sambel itu kan ketika makan, waduh pedes gitu ya, pedes, wah nggak mau lagi nih, nggak mau lagi, pedes gitu. Tapi sambil pedes tuh terus aja makan sambel itu. Atau setelah kapok makan sambal, suatu waktu dia ditawarin lagi sambal tapi ada jengkolnya gitu, waduh enak nih, ya makan lagi gitu. Aduh pedes gitu, nggak mau lagi gitu. Jadi ngomong pedes tapi terus dilakukan gitu, terus makan gitu pakai sambal. Itu tobat sambal namanya. Jadi tobat sambal itu tobat yang pura-pura tobat. Jadi tidak begitu. Jadi orang yang di haji itu adalah tempat pertobatan, gitu. Menyesali sesuatu yang pernah, maksiat yang pernah dilakukan, dosa yang pernah dilakukan, nah gitu kan. Dan penyesalan itu, menyesali dosa, menyesali maksiat itu dilihat dari apa? Dilihat dari orang itu mau melakukan lagi atau tidak. Gitu. Kalau tidak melakukan lagi maksiat, tidak melakukan lagi dosa, berarti dia betul-betul menyesali dosanya. Wat taubatu, adapun taubat, mukaffaratun, itu sesuatu yang melebur, lima terhadap sesuatu, salafa yang telah lalu, minha dari dzunub. Jadi dosa itu bisa melebur dosa-dosa yang taubat itu bisa melebur dosa-dosa yang pernah dilakukan di masa lalu. Itu. Fa'idha kafa, maka ketika seseorang itu mencegah amma dari sesuatu, karena
yang ada man itu, yuqdimu itu mendatangi, man itu alaihi atas ma, anba'a maka kafa itu memberitahu, an sihati taubatihi dari sah taubatnya man, ya kan? Jadi maka ketika seseorang itu mampu menahan diri, gitu kan? Ketika seseorang itu mencegah dari perbuatan yang dulu pernah dia lakukan, ya kan? Maka komitmen untuk mencegah itu, kemampuan untuk tidak lagi melakukan sesuatu yang pernah dilakukan, itu tandanya taubatnya sudah sah, gitu. Jadi kalau ternyata mampu menahan diri untuk tidak mengulangi lagi, gitu kan, mampu menahan diri untuk tidak melakukan kerusakan lagi, kemaksiatan lagi, gitu kan, tidak mampu menahan diri untuk tidak menyebar fitnah, mampu menahan diri untuk tidak menyebar hoax, maka tandanya taubatnya itu sah, gitu. Wasihatu taubati, adapun sahnya taubat, taqtadi itu mendatangkan, sahnya taubat itu qabula hajjatihi, jadi diterimanya hajinya man, gitu. Jadi sahnya taubat itu bisa menghantarkan diterimanya ibadah hajinya seseorang. Jadi ketika haji itu kan tempat pertobatan. Setelah pulang haji, nah dia komitmen untuk tidak melakukan kerusakan lagi, komitmen tidak melakukan dosa lagi, maksiat lagi. Nah, itulah tandanya sahnya tobat, dan tobat yang sah inilah yang bisa menghantarkan diterimanya ibadah hajinya seseorang. Tsumanabahu, kemudian haji itu mengingatkan, bima, terhadap sesuatu, yu'ani, yang man itu berat, gitu ya kan, terhadap ma itu fihi dalam haji, min masyaqis safari, dari beratnya perjalanan, al muaddi yang mendatangkan ilaihi kepada man, ala maudi'in ni'mati, atas tempat kenikmatan, birafahatil iqamati, dengan nikmatnya mukim, wa ansatil autoni, dan cinta kasihnya auton, orang-orang yang ada di tanah kelahiran. Lianhu, man itu condong, ala man, atas seseorang, suliba yang dihancurkan, man itu hada nikmat, inilah nikmat, min abna issabil, dari anak-anak jalanan. Maksudnya gini, haji itu mengingatkan, ya kan, bahwa orang yang menjalankan haji itu sejatinya memikul beban yang berat ketika menjalankan haji. Dalam hal apa? Dalam hal berat perjalanan itu. Jadi dia menjadi nomad. Ini gambaran ini haji yang masa lalu ini ya. Jadi dia menjadi orang yang dalam perjalanan yang kalau dari Indonesia itu berbulan-bulan, gitu kan. Karena semuanya masih serba manual, kapal laut pun masih menggunakan arah angin, ombak yang begitu besar dan gitu. Dan
beratnya perjalanan haji pun itu meninggalkan sanak saudara, ya kan, meninggalkan tanah airnya, itu berat, gitu. Jadi mungkin kalau orang masa lalu itu perjalanan haji pulang pergi plus hajinya di sana itu bisa mencapai 2 tahunan ya mungkin. Ya perlu dicek ya jadi sehingga orang-orang menjalankan haji itu seperti Ibnu Sabil, seperti anak jalanan gitu. Baru-baru ini kan kalau tidak salah orang Pekalongan ya kalau nggak salah, itu dia melakukan haji jalan kaki. Melakukan haji jalan kaki dari Indonesia, dari kampung halamannya, dari Pekalongan, kalau nggak salah ya Pekalongan ya, itu jalan kaki, tapi dia sudah punya ini visa melalui haji itu, jalan kaki terus ke Malaysia, ke Singapura, terus sampai itu hampir 1 tahun. 1 tahun ya, 1 tahun perjalanan kaki itu. Lalu ada lagi juga orang-orang yang selain Indonesia itu banyak juga yang haji dengan jalan kaki. Orang Soviet kalau nggak salah ya, itu jalan kaki selama 4 bulan. Nah, berat gitu. Begitupun orang zaman dulu ya, mungkin kalau sekarang sudah enak ada pesawat 8 jam atau 10 jam gitu. Kalau orang zaman dulu mungkin juga harus membawa perbekalan berpeti-peti karena untuk makan di laut yang berbulan-bulan gitu. Nah, itulah berat haji itu. Tentu saja lebih mahal zaman dulu daripada zaman sekarang. Makanya infrastruktur itu sangat penting, baik darat, laut, udara. Itu sangat penting karena coba bayangkan haji dulu dengan sekarang itu jauh kalau ini ya, ongkosnya, perbekalannya, resikonya itu jauh lebih berat dulu daripada sekarang. Nah, itulah manfaatnya infrastruktur, teknologi gitu. Lebih mempermudah, lebih aman, lebih nyaman, dan lebih efisien, lebih ekonomis jauh dibanding dulu gitu ya. Makanya ini gambaran yang digambarkan oleh haji oleh Imam Mawardi pada masanya, masa dulu yang masih manual, masih klasik, masih infrastruktur dan teknologinya belum memadai, sehingga ini orang yang haji itu seperti Ibnu Sabil, seperti anak jalanan kayak gitu. Summa'lam, kemudian ketahuilah kamu bimusyahadati haramihi, dengan melihat bumi haramnya Allah, maksudnya tanah sucinya Allah, alladzi yang ansha'a, yang Allah menimbulkan, yang melahirkan, minhu dari haram, dinahu terhadap agamanya Allah, wa ba'atha, dan Allah mengutus fihi di dalam haram, rasulahu terhadap utusannya Allah sallallahu alaihi wasallam. Tsumma bimusyahadati daril hijrati, kemudian dengan melihat wilayah hijrahnya Nabi, tempat hijrahnya Nabi yaitu Madinah.
allati yang a'azza yang memuliakan Allah biha dengan darul hijrah ahla ta'atihi terhadap ahli taat terhadap Allah, wa adalla dan Allah merendahkan binusrati nabihi dengan pertolongan nabinya Allah Muhammadin yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi salatu wassalam, merendahkan siapa? Ahla maksiatihi terhadap ahli maksiat terhadap Allah, hatta khodo'a sehingga merendahkan hatta khodo'a sehingga mengibah merendahkan diri ilaihi kepada Nabi ma'u mutajabbirina orang-orang yang agung, mutajabirinya dan orang-orang yang arogan atau sewenang-wenang. Watadallala dan tunduk lahu kepada Nabi zu'ama'ul mutakabirina para pembesar, para pemuka, mutakabirinya yang orang-orang yang sombong. Annahu sesungguhnya haji sesungguhnya dinullah lam yantasir itu tidak berkembang andalikan makan dari tempat al-munqati yang terputus, walal qawi dan tidak kuat agama itu ba'da dha'fi setelahnya lemah al-bayini yang jelas. Ini hatta tabaqo sehingga agama itu merata al-ardo terhadap bumi syarqan baik di timur wa gharban maupun di barat, illa bi mu'jizatin kecuali dengan mukjizat dhahiratin yang nyata wa nasrin dan pertolongan azizin yang kuat. Ya, jadi perjalanan religius yang bersifat haji ini itu dengan haji seseorang bisa menyaksikan tanah haram yaitu Mekah dan Madinah. Mekah di mana Allah menurunkan agama di Mekah itu dan Rasulnya diutus pada waktu di Mekah itu, dan juga dengan haji seorang bisa melihat Darul Hijrah yaitu tempat hijrahnya Nabi yaitu Madinah yang Allah memuliakan ahli-ahli yang taat kepadanya, dan berkat pertolongan Nabi Allah juga merendahkan orang-orang yang ahli maksiat, dan udma al-mutajabbirin orang-orang yang arogan, pembesar yang sewenang-wenang itu tunduk dan masuk Islam, ya kan? Bukan hanya tunduk, gitu kan? Orang-orang yang sombong, orang-orang yang gagah berani itu tunduk kepada Rasulullah, dan agama itu tidak ada yang kuat, katanya. Agama itu tidak kuat setelah lemah. Sampai agama itu menyebar ke seluruh dunia, baik timur maupun barat, itu tidak kuat kecuali ini berkat mukjizat yang nyata dan pertolongan yang kuat. Jadi dari
Mekah dan Madinah itu katanya agama tidak akan menyebar ke penjuru dunia kecuali berkat mukjizat yang nyata dan pertolongan yang kuat. Nah, jadi travel religi, selain juga tempat pertobatan, haji itu ada traveling ya. Kita melihat jejak-jejak sejarah Rasulullah, jejak-jejak sejarah Islam awal di Haram, yaitu di Mekah dan di Madinah. Sehingga kita bisa dengan haji itu bisa belajar sejarah dan ibroh, memetik pelajaran dari sejarah itu secara langsung, bahwa apa yang diceritakan, apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, kita secara langsung melihatnya dengan mata kepala kita sendiri ketika kita haji di Haram. Makanya kalau bisa haji atau umroh, selain ibadah dan pertobatan kita, juga kita musyahadati haram, kita melihat situs-situs sejarah itu, jejak-jejak sejarah yang ada di Mekah dan Madinah. Demikian pengajian pagi hari ini. Apabila ada kesalahan atau kekeliruan, mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.